Dyah Pramodawardhani duduk di atas kursi ukir di belakang sebuah meja marmer mengkilat. Selembar kertas terletak di atas meja marmer itu. Sri Kahulunan tengah menulis surat yang ditujukan pada pamannya di Iwung, Pangeran Balaputradewa. Dua orang dayang-dayang duduk bersimpuh di dekat kakinya. Paman Balaputradewa, beberapa malam yang lalu, seorang pendekar telah berani menyusup ke Istana Mataram. Dia bermaksud menculik Dewa Kinara, putra Kanda Sri Maharaja Rakai Pikatan. Bahkan penyusup itu sempat bertarung dengan Kanda Maharaja. Sesuai dengan ciri-cirinya, saya yakin pendekar tangguh itu tidak lain adalah Paman Gandawiyuha. Karena itu, saya mengutus Sardula dan prajurit-prajurit Mataram untuk menyampaikan surat ini. Saya hanya ingin tahu, apakah Paman Balaputradewa menyuruh Paman Gandawiyuha berbuat onar di Mataram? Selesai menulis surat, Sri Kahulunan memanggil Sardula, salah seorang perwira pasukan berkuda. Beliau memerintahkan agar Sardula mengantarkan surat itu ke Iwung. Sardula segera membuat persiapan. Dia mengumpulkan 50 orang prajurit pilihan. Setelah semua dirasa siap, Sardula memberikan aba-aba dan rombongan berangkat meninggalkan pintu gerbang Istana Mataram. Hari telah mulai malam ketika Sardula dan rombongannya tiba di Iwung. Pangeran Udata menyambutnya di ruangan pendopo. Selanjutnya Sardula disuruh menunggu. Dan Pangeran Udata membawa surat pada Pangeran Balaputradewa yang saat itu tengah istirahat di depan ruangan bilik pribadinya. Pangeran Balaputradewa agak terkejut. Tapi akhirnya dengan tenang dia membaca surat yang ditulis oleh Dyah Pramodawardhani, ponakannya sendiri. Kalau demikian halnya, sangat disayangkan Paman. Kami berjuang keras agar tidak terjadi pertempuran antara prajurit Mataram dan prajurit Iwung. Kami masih tetap teguh menjalankan amanat Ramanda Sri Maharaja Samaratungga. Tapi apa yang dilakukan Paman Gandawiyuha benar-benar membuat kami kecewa. Kami ingin mendengar tanggapan dari Paman Balaputradewa. Mudah-mudahan saja Paman Balaputradewa tidak tahu menau dan tidak ada hubungannya dengan Paman Gandawiyuha. Sekian dari Dyah Pramodawardhani, disampaikan dengan segala hormat. Kau tahu siapa Dewa Kinara itu? Saya belum pernah mendengar nama itu, Kanda Balaputradewa. Katanya dia juga merupakan anak laki-laki Rakai Pikatan. Mungkin dengan istrinya yang tua. Lalu ada apa dengan Dewa Kinara? Begini, menurut surat ini yang ditulis sendiri oleh Pramodawardhani, katanya Paman Gandawiyuha berusaha menyusup ke Istana Mataram untuk menculik Dewa Kinara. Pramodawardhani tentu saja merasa gusar dan kecewa, dan itu bisa dimengerti. Nah, apa yang dilakukan Paman Gandawiyuha bisa merusak rencana kita secara keseluruhan. Berani sekali dia menyusup ke Istana Mataram. Dia mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Hampir semua orang-orang Sailendra tahu kesaktian Paman Gandawiyuha memang pilih tanding. Maaf Kanda, tapi sepertinya dia terlalu sombong. Ya, aku juga berpendapat begitu.
Dia pikir dengan kesaktiannya, dia bisa menggulung bala tentara Mataram. Nah, kalau saja dia mau bergabung dengan kita, semuanya akan berjalan dengan mudah. Tapi, ya, kepala sama hitamnya, tapi isi pikiran berbeda-beda. Lain ladang, lain belalang. Sudah sejak lama, aku memang tidak pernah cocok dengan Paman Gandawiyuha. Lalu bagaimana tanggapan kita dengan surat dari Mataram ini? Begini, aku harus segera menulis surat balasan. Apakah utusan Pramodawardhani kau suruh menunggu? Iya, Kanda. Dia adalah seorang perwira pasukan. Namanya Sardula. Dia menunggu bersama rombongannya sebanyak 20 orang di ruangan pendapa. Pangeran Balaputra Dewa masuk ke ruangan bilik pribadinya untuk mengambil alat tulis. Setelah itu dia kembali lagi di belakang meja dan mulai menulis surat balasan untuk Dyah Pramodawardhani keponakannya. Setelah selesai, Pangeran Udatta menyelipkan balasan surat di balik lipatan pakaian, kemudian bergegas menuju ruangan pendopo. Sardula segera pamit mau kembali ke Mataram setelah menerima balasan surat tersebut. Perwira pasukan yang berbadan tinggi tegap itu mengumpulkan prajurit-prajuritnya yang istirahat di halaman. Setelah semuanya siap, maka mereka pun bergerak meninggalkan halaman Istana Iwung. Malam semakin larut, udara dingin menyelimuti desa Iwung. Pangeran Balaputra Dewa sudah hampir terlelap ketika dia mendengar langkah-langkah kaki yang mencurigakan. Siapa itu? Selamat malam, Pangeran Balaputra Dewa. Oh, Paman Gandawiyuha? Apa kabar, Balaputra Dewa? Pimpinan tertinggi rakyat Iwung. Orang Sailendra yang terkenal gagah serta berani. Apakah Paman mempunyai keperluan khusus sehingga malam-malam datang menemui saya? Ya, ada sesuatu yang sangat penting yang harus kusampaikan secara pribadi padamu. Kalau begitu, mari. Silakan duduk, Paman. Paman mau minum? Tidak usah. Aku tidak akan lama. Aku di sini saja. Kau tidak perlu berlebihan menyambut kehadiranku, Balaputra Dewa. Aku lebih ingin kejujuran daripada kepalsuan. Apa yang Paman Gandawiyuha inginkan? Aku hanya ingin tahu Pramodawardhani bicara apa denganmu. Dia mengutus puluhan prajurit pergi ke Iwung. Katanya untuk mengantarkan surat pribadi padamu. Dia bicara apa? Dari mana Paman tahu? Aku ini orang tua. Tentu saja aku mempunyai pengalaman yang lebih banyak daripada kalian yang masih muda. Tadi waktu orang-orang Mataram keluar dari pintu gerbang Iwung, aku cegat mereka di jalan. Aku pinjam sebentar surat balasanmu untuk Pramodawardhani, dan aku sudah membacanya dan tahu apa isinya. Kalau begitu, Paman, saya sangat menyesalkan tindakan Paman. Dan saya beserta bala tentara Iwung tidak akan ikut bertanggung jawab. Sekarang aku benar-benar yakin bahwa Balaputra Dewa seorang pengecut. Dia tidak bisa menyuarakan kepentingan Wangsa Sailendra. Entah kata hati apa yang diturutinya. Tapi sekarang Balaputra Dewa sama sekali lain dengan Balaputra Dewa 10 tahun yang silam. Apa dasarnya Paman Gandawiyuha punya pendapat seperti itu? Sikap dan pendapat Sri Maharaja Samaratungga masih bisa menerimanya. Karena memang beliau mempunyai pendirian yang berbeda. Beliau bermaksud mempersatukan dua wangsa.
Tapi kau, Balaputra Dewa, kau mengaku bermusuhan dengan orang-orang Sanjaya. Bahkan kau membenci Rakai Pikatan sampai mendarah daging. Tapi apa yang kau lakukan? Kau hanya bercokol di Iwung, sementara musuh besarmu enak-enak duduk di atas singgasana Mataram. Apa itu pantas? Hah? Apa itu bukan sikap yang memalukan? Tapi saya sedang membangun tentara yang kuat, Paman. Suatu saat nanti, saya akan menyerbu ke Mataram dan akan merebut apa yang sekarang digenggam Rakai Pikatan. Omong kosong. Kedudukan Rakai Pikatan sekarang semakin kokoh. Dan orang-orangmu, pejabat-pejabat dari Wangsa Sailendra, sedikit demi sedikit mulai dipreteli, disingkirkan satu persatu. Dan Pramodawardhani tidak lebih dari seorang permaisuri yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Paman. Cukup, Balaputra Dewa. Aku tidak bisa lama-lama. Terserah apa yang akan kau lakukan dengan bala tentaramu. Aku memilih caraku sendiri. Cepat atau lambat, Rakai Pikatan anak Empu Palar pasti binasa di tanganku. Dan kau bersama prajurit-prajuritmu boleh membusuk di Iwung. Paman Gandawiyuha. Aku tidak akan bicara lagi padamu, Balaputra Dewa. Aku sudah menemukan jalan pilihanku sendiri. Dan aku tidak membutuhkan kerjasamamu. Pagi cerah menyelimuti kawasan hutan. Sebuah gubuk reot berdiri di pinggiran jalan, di antara pohon-pohon besar yang tumbuh rindang. Dewi Manohara tergolek di lantai gubuk, sendirian. Tiba-tiba dia tergagap bangun. Kepalanya menengok ke sana kemari. Rambutnya tergerai panjang, dan wanita cantik itu segera duduk. Di mana Kakang Janaka? Semalam dia tidak tidur bersamaku di sini. Mungkin dia berjalan-jalan di luar. Kakang! Kakang Janaka! Ayo masuk, Kakang! Ini masih terlalu pagi untuk mencari makanan. Masuk! Hawanya masih terlalu dingin. Kita masih bisa berbaring sampai menjelang tengah hari nanti, Kakang. Karena panggilannya tidak ada yang menyahut, Dewi Manohara keluar dari ruangan gubuk. Lalu dia mencari risang Janaka di sekitar gubuk. Namun orang yang dicarinya tidak tampak batang hidungnya. Dewi Manohara jadi kesal. Pergi kemana dia ya? Atau jangan-jangan dia kabur? Awas, kalau kau berani kabur, berani lari dari Manohara, berarti kau menyakiti hatiku. Dan aku tidak akan terima. Awas, akan ku cari kau sampai ke ujung dunia. Sepasang kaki bocah melangkah perlahan-lahan di jalanan setapak. Di bagian sudut pasar yang agak sepi. Sementara sebagai latar belakang pasar mulai ramai dikunjungi orang. Sepasang kaki itu melangkah setindak demi setindak. Tampak Gandu dengan wajahnya yang lucu dan kepalanya yang botak menengok ke sana kemari, melongok kiri kanan, sementara matanya mencari-cari seseorang. Akhirnya dia menghampiri seonggok sampah yang ditempatkan di sebuah keranjang bambu di sudut pasar. Setelah menengok kiri kanan, untuk memastikan tidak ada yang melihatnya, bocah kepala pelontos itu pun segera mengais-ngais tumpukan sampah sekedar untuk mencari makanan. Apa yang kau cari di situ? Kakang Janaka? Ini, ambil makanan ini kalau kau merasa lapar. Kebetulan sekali, ini lumayan untuk mengganjal perutku. Ubi rebus ya, Kang? Aduh, terima kasih ya. Aku memang lapar sekali. Sudah hampir 2 hari tidak makan apa-apa. Hanya minum air kali. Di mana saja kau selama ini? Ya di mana-mana.
Kadangkala di jalanan, kadangkala di pinggir kali, kadangkala aku tidur di emper rumah orang, dan sekarang aku ada di sudut pasar. Untuk apa kau kesana kemari, Gandu? Mengapa kau tidak tinggal di suatu tempat saja? Tempat siapa yang boleh kutinggali, Kakang? Enak saja. Aku mencarimu sudah beberapa hari ini. Sejak di Puri Durga dulu, di lereng gunung itu, aku terus mengembara sendirian. Keluyuran kemana-mana. Aku mencarimu kesana kemari. Rupanya malah ketemu di sini ya, Kang. Kamu sepertinya sudah lapar sekali. Mau makan? Aku sudah makan ubi rebus pemberianmu, Kang. Mau makan nasi? Pakai lauk ikan ayam bakar atau ikan lele pepes? Itu makanan kesukaanku. Tapi aku tidak punya uang. Jangan pikirkan soal uang. Kalau kamu mau, ayo ikut aku. Kita cari warung makanan. Kita bisa duduk sambil ngobrol, makan sambil minum wedang. Wedang jahe. Mau atau tidak? Oh, bukannya mau lagi, Kang. Terima kasih sekali. Sedap. Nasi putih, lauknya ikan ayam bakar. Minumnya wedang jahe hangat. Pasti sedap. Ya sudah. Ayo ikut aku. Ayo. Tapi dengan catatan, setelah perutmu kenyang, kita tidak bisa bersama-sama lagi. Kamu jangan mengikuti aku lagi. Kamu bisa pergi sesuka hatimu, kemana saja. Gandu gembira sekali karena bisa bertemu lagi dengan Risang Janaka. Mereka pun segera melangkah menghampiri warung makanan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Kabut Pelangi di Mataram. Sampai jumpa.